they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Semua viewers, ketemu lagi dengan gue Vira. Dan selama setengah jam ke depan gue bakal bagiin informasi terupdate dan teraktual yang pastinya fakta and no gossip. Dimana lagi kalau bukan di Zoomin, ngezoom abis. Oh my god, it's been such a long time ya gue gak nemenin kalian semua. Anyway, gue sekarang lagi ada di Taman Marga Satwa Ragunan nih ya kan. Gue mau seru-seruan, gue mau having fun sama teman-teman gue di sini ngeliat binatang-binatang yang dilindungi dan pasti bisa kita foto-foto asik dong tentunya. Dan yang pertama ini ada berita dari Mariah Carey. Ya ampun, kalian tahu gak sih ini sempat booming banget ya last year. Asik last year, perasaan tahun baru beberapa hari yang lalu ya. Tapi di perayaan tahun baru di New York, Times Square, Mariah Carey ini nyanyi lip sync loh ternyata 3 lagu yang agak buruk sih ya kan penampilannya. Karena penonton pada kecewa dan ada apa sih sebenarnya dengan Mariah Carey dan manajernya? Here it is. Pada momen pergantian tahun baru 2016, penyanyi bersuara emas Mariah Carey menjadi perbincangan netizen. Diva 46 tahun tersebut tampil mengecewakan penonton saat membawakan lagu hitsnya dalam suatu acara perayaan tahun baru di Times Square, New York, Amerika Serikat, Desember lalu. Maria ketahuan lip sync alias tidak bernyanyi secara live. Lantas, bagaimana reaksi Maria? Tak lama setelah tampil kacau, ia pun mengungkapkan perasaannya melalui akun Twitter pribadinya dengan menuliskan, "Kesialan terjadi, selamat merayakan tahun baru yang bahagia dan sehat semuanya." Kejadian ini akan membuat banyak pokok berita di tahun 2017. Kicau Mariah Carey dengan dilengkapi emotikon wajah sedih dan tertawa. Meski Maria terlihat santai menanggapi kesalahan teknis yang dialaminya, namun nampaknya pihak manajemennya berkata lain. Manajernya Stella Bulochinikov mengatakan kepada New York Times kalau mereka mencurigai pihak penyelenggara acara sengaja membuat penampilan Maria kacau dengan dalih masalah teknis sebagai penyebabnya. Ia mengaku bahwa telah mengatakan pada penyelenggara kalau rekaman tidak bekerja. Seperti diketahui, Mariah Carey ketahuan lip sync saat membawakan lagu hitsnya yaitu Auld Lang Syne, Emotions, dan We Belong Together. Akibat penampilannya yang kacau, ibu 2 anak itu pun dihujani kritikan lewat pemberitaan dan media sosial. Ini bukan pertama kalinya Mariah Carey ketahuan lip sync. Insiden serupa pernah terjadi pada Desember 2014 dan Januari 2015. Ya ampun Maria, ya kan gue gak kaget nih kalau misalnya dia emang menampilkan performa yang tidak maksimal. Karena dia emang sering banget ya tampil lip sync, mungkin dia lagi capek atau mungkin gak sabar liburan kali ya. Ini kita beralih ke Korea nih, ada berita dari Taeyang Big Bang yang kita terkenal nih lagunya Eyes, Nose, dan Lips ya kan. Lagunya galau, sedih, mellow banget, tapi ternyata ada cerita di balik lirik dari lagu ini ya kan. Ternyata ada sosok Hyorin, pacarnya yang menginspirasi Taeyang untuk membuat lagu ini. Mau dengar ceritanya? Ini dia. Single Eyes, Nose, Lips milik Taeyang Big Bang yang rilis pada tahun 2014 memang booming banget. Bahkan hingga sekarang masih banyak yang mendengarkan lagu itu juga mengcovernya. Salah satu alasan lagu itu populer banget adalah liriknya yang sederhana tapi relate dengan pengalaman banyak orang. Dan Taeyang pun menuliskan lirik lagu itu dari pengalaman pribadinya. Saat muncul sebagai tamu di acara Radio Star, para member Big Bang buka-bukaan soal banyak hal. Salah satunya adalah soal hubungan percintaan mereka. Taeyang yang berpacaran dengan aktris Min Hyorin pun gak keberatan ketika member lain membeberkan kisah percintaannya. Ia sendiri juga gak ragu saat harus bilang bahwa inspirasi lagu hitnya, Eyes, Nose, Lips adalah sang pacar. Gak cuma jadi inspirasi liriknya, Min Hyorin juga muncul sebagai model video musik lagu tersebut.
Waktu di lokasi syuting, wajah Taeyang sumringah banget. Taeyang yang harusnya berakting sedih tapi wajahnya senang banget, papar G-Dragon salah satu member grupnya. Seneng banget ya, udah itu lagu buat pacarnya. Pacarnya cantik, artis ya kan, bodinya bohai, nggak kayak gue ya kan. Tapi ternyata harusnya nih di video klipnya si Taeyang ini kan dia aktingnya harusnya sedih ya. Tapi karena memang ada ya kehadiran sang kekasih, dia aduh susah nih menahan emosi senangnya dia. Oke deh kalau gitu sukses buat Taeyang ya. Kita tunggu single-single selanjutnya yang bombastis. Oke, kita masih punya banyak banget berita buat smart viewers semua. So don't go anywhere, stay tune on Zoom In, nge-zoom abis. Trees are dancing while the spring's still here. They don't make haste cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah, smart viewers, sekarang gue lagi ada di deket kandang monyet. Yalah, jelas pasti ya kan. As you can see, seru banget ternyata datang ke Marga Satwa Ragunan ini. Kita bisa tahu banyak sekali informasi ya kan. Mulai dari namanya dia, anak bangsanya dia juga ada loh. Ya udahlah, pokoknya kalian semua harus datang ke sini buat weekend ya kan. Jangan ke mall-mall lah. Anyway, ada berita nih dari Ernest Prakasa. Surprise-nya adalah ternyata berhasil mencetus 2 juta penonton nih untuk film Cek Toko Sebelahnya. Seru banget ya karena emang gue liat rame banget di bioskop tuh ngantri filmnya dia. Gimana ceritanya? Nih dia. Cek Toko Sebelah mendapatkan respon positif dari publik sejak perilisannya pada 28 Desember 2016 lalu. Terbukti, kini film besutan Ernest Prakasa ini berhasil menembus angka 1 juta penonton. Sukses meraih pencapaian tersebut, Ernest tidak dapat menyembunyikan rasa haru. Ernest mengungkapkan perasaan itu melalui sebuah potret yang ia unggah melalui akun Instagram pribadinya. Postingan Ernest sukses menarik perhatian netizen. Tidak sedikit dari mereka yang bereaksi dan menuliskan sederet komentar yang berisi ucapan selamat. Film Cek Toko Sebelah juga mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Sementara Cek Toko Sebelah menyuguhkan konflik yang terjadi antara dua anak laki-laki Koh Afuk yang diperankan Kim Woo-chu, Yohan yang diperankan oleh Dion Wiyoko, dan Erwin yang diperankan oleh Ernest Prakasa. Dikisahkan, Yohan sebagai kakak tertua tidak dapat menerima ayahnya mewariskan toko kelontong kepada sang adik Erwin. Namun, Erwin pun tidak ingin diwarisi toko kelontong karena khawatir dengan karirnya. Film Cek Toko Sebelah dibintangi oleh Giselle, Ernest Prakasa, Kim Woo-chu, dan Dion Wiyoko. Turut hadir pula Adinia Wirasti dan sejumlah stand-up komedian seperti Arafah, Awe, Ajis Doa Ibu, Hernawan Yoga, Abdur Arisyad, dan Dodit Mulyanto. Congratulations buat Ernest Prakasa, selamat telah menembus juta penonton nih, ya ampun ya kan, banyak sekali sekarang film-film yang sudah semakin berkualitas, salah satunya Cek Toko Sebelah. Ditunggu ya film selanjutnya.
Selanjutnya nih datang dari Train to Busan, yang kita tahu ini adalah hasil produksi dari Korea. Tapi ternyata rumah produksi di Prancis ini tertarik untuk membuat film ini ulang ya kan dalam language-nya bahasa Inggris. Seperti apa dan kenapa? Train to Busan jadi film Korea Selatan yang booming banget beberapa waktu lalu. Gak heran deh kalau akhirnya film ini akan dibuat versi Hollywood. Baru-baru ini, rumah produksi asal Prancis, Gaumont, resmi menandatangani kontrak kerjasama dengan Next Entertainment World yang memproduksi Train to Busan. Gaumont berencana membuat versi bahasa Inggris film zombie ini dan mengedarkannya secara internasional. Menurut CEO Gaumont Sidoni Duma, pihaknya sudah sejak lama mengincar Train to Busan dan menganggapnya sangat cocok untuk dibuat versi Amerika. Mereka sudah berniat membuat remake Train to Busan saat menontonnya di Cannes Film Festival. Mereka akan membuat versi Train to Busan versi Amerika yang menggunakan bahasa Inggris. Gue sih nggak bisa ngebayangin ya kalau misalnya Train to Busan aja ini hitsnya tuh udah gede banget ya kan. Banyak sekali orang-orang yang ngantri buat nonton. Gimana kalau misalnya direka ulang dalam bentuknya bahasa Inggris nih language-nya? Wah, bisa rame banget itu bioskop kali ya. Tapi kita tunggu deh ya, kalian pasti penasaran. Oke, kalau gitu gue punya banyak banget lagi berita-berita informasi lainnya. So don't go anywhere, stay tune on Zoom In, nge-zoom abis. Dancing while the spring's still here. They don't make haste cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Oke, semua viewers, mengawali tahun 2017 ini ya, majalah Forbes kembali mengeluarkan 30 Under 30, di mana di dalamnya ini ada pebisnis muda yang sukses loh. Dan salah satunya ada Kylie Jenner, salah satu klan dari Kardashian. Dan beritanya ini ternyata Kylie Jenner ini menempati posisi anak terkaya terdua di Kardashian, melebihi Kendall Jenner dan mamanya dia tuh si Kris Jenner. Aduh, kayaknya punya uang banyak di umur 19 tahun tuh. Aduh, belanja terus gitu bawaannya ya. Kalau gitu kita lihat nih beritanya. Mengawali tahun 2017, Forbes kembali merilis daftar 30 Under 30 yang di dalamnya tercatat sejumlah nama pebisnis muda yang terbilang sukses. Sosok Kylie Jenner pun masuk ke dalam daftar tersebut. Bahkan, Forbes memperkirakan kalau ia adalah orang terkaya kedua Kardashian Jenner. Bintang Keeping Up with the Kardashians ini meraih kesuksesannya berkat bisnis kosmetik yang sangat digemari anak muda di seluruh dunia. Tak hanya itu saja, lini fashion miliknya yang dibangun bersama sang kakak, supermodel cantik Kendall Jenner juga nyatanya mampu diterima baik oleh anak muda. Lini kosmetik Kylie semakin besar yang terjual masing-masing sekitar Rp387.295 untuk lip kitnya. Sumber terdekat Kylie mengatakan kepada Forbes kalau lipstiknya sendiri menghasilkan pendapatan hingga mencapai 7 kali lipat di 2016. Kylie juga sukses di dunia fashion bersama sang kakak Kendall Jenner. Kesuksesan Kylie yang masih berusia 19 tahun tersebut lantas menjadikan dirinya orang terkaya kedua di keluarga Kardashian Jenner setelah kakak tirinya Kim Kardashian. Kekasih tiga itu memiliki pendapatan sekitar 240,4 miliar rupiah, sementara Kim memiliki pendapatan sekitar 681,1 miliar rupiah. Selain Kylie Jenner, sejumlah pebisnis muda lainnya seperti Ellie Webb, pemilik Drybar, Tony Ko, penemu NYX Cosmetic, dan Jennifer Harman, CEO Rent the Runway juga masuk dalam daftar Forbes.
Kalau dilihat-lihat dengan lini produknya dari Kylie ya, ada lip kit, ada eyeshadow, dan berbagai macam produk makeup lainnya, nggak kaget sih sebenarnya dia bisa menempati anak terkaya terdua di Kardashian, apalagi masuk ke dalam majalah Forbes. Ya ampun, bagi-bagilah duit ya kalau bisa. Oke, selanjutnya nih ada berita dari Tasya Kamila, masih berhubungan dengan kecantikan juga, karena kita tahu artis cilik ini yang setelah sekarang beranjak dewasa ya kan, cantik, badannya bersih, kulitnya kinclong. Apa sih rahasia di balik kecantikan Tasya Kamila? Ini lihat. Bagi seorang public figure, tentu penampilan menjadi hal utama yang harus dijaga. Penampilan seluruh tubuh tidak bisa dipisahkan karena para public figure dituntut untuk tampil sempurna di setiap kesempatan. Itu pula yang dialami oleh artis cantik yang bernama lengkap Syafa Tasya Kamila. Kesibukan di dunia selebritis membuat Tasya, panggilan akrabnya, dituntut untuk tampil cantik mulai dari segi fashion dan kecantikan seluruh tubuh. Namun menurut gadis yang kini berusia 22 tahun ini, cantik bukan sekedar dari penampilan luar saja, tapi diikuti dari dalam. Menurutnya, cantik itu bukan hanya secara fisik, tapi dari dalam diri lebih ke inner beauty yang ditampilkan, dan pembawaan orang tersebut yang membuat seseorang terlihat cantik, meskipun perawatan juga penting dilakukan. Untuk menjaga kecantikan, Tasya lebih memilih melakukan perawatan kecantikan sederhana dan alami. Karena dia orang yang simple, jadi lebih menyukai yang alami. Yang penting selalu menjaga kebersihan kulit dengan menggunakan produk yang sesuai dengan jenis kulit dan membersihkan wajah setelah bermakeup. Tasya juga menambahkan jika ia tidak pernah lupa untuk menggunakan sunblock setiap hari. Ia mengaku tidak pernah ketinggalan dengan sunblock, apalagi saat terpapar sinar matahari langsung. Untuk perawatan ke salon setiap bulannya, Tasya mengaku memilih perawatan kecantikan yang simple, seperti spa, luluran, atau krim bat. Untuk perawatan yang dilakukan dari dalam, Tasya mengaku selalu berolahraga, berenang, gym, muay thai, dan istirahat yang cukup pastinya. Dari cara sederhana itulah Tasya mendapatkan kulit segar dengan kecantikan yang dimilikinya. Nah, smart viewers, jangan lupain inner beauty ya, karena cantik dari luar tuh nggak cukup. Oke, smart viewers, nggak kerasa nih udah setengah jam gue udah nemenin kalian semua. Ditonton terus video-video zoom in yang sebelumnya dan yang akan datang. Jangan lupa untuk tonton zoom in di jam dan hari yang sama. Terima kasih untuk seluruh kru yang telah bertugas dan Marga Satwa Ragunan. Jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram @zoomin_btv dan Instagram gue @densafira. So, I'll see you next time. Bye-bye! Still